Saya akan awali dulu dari kisah Nabi masih kecil, Pak. Ya, umur 6 tahun, 5 tahun ya. Beliau kan sempat diajak oleh pamannya Abu Thalib berniaga ke negeri Syam, lalu berhenti di satu tempat, daerah Buhaira namanya. Di situ ada pendeta Kristen yang kemudian bilang, jangan dibawa ke Palestina. Ntar di sono ketemu pendeta Yahudi, dibunuh nih anak, karena ada tanda-tanda kenabian loh itu di dalam tubuh anak ini. Saya ngelihat. Dan kenapa saya tahu, kata Buhaira, itu pendeta-pendeta Yahudi di Palestina itu prestasinya udah ribuan nabi dibunuh itu. Jangan sampai ini nabi terakhir dibunuh juga. Saya tahu gara-gara apa? Saya bagian dari mereka. Cuman saya murtad aja, maka saya pindah kemari. Kalau enggak di sono saya dibunuh juga, gitu kan? Emang dasar tukang bunuh mereka. Nah, maka orang yang pertama kali menemukan tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad dan menyatakan bakalan jadi nabi, seorang pendeta Kristen yang bernama Buhaira. Dan nasihatnya Buhaira kepada Abu Thalib itu didengar. Abu Thalib menggagalkan perjalanan menuju ke negeri Syamnya. Ya, kita nggak tahu apa jadinya kalau seandainya perjalanan diteruskan, boleh jadi Nabi meninggal juga kecil-kecil gitu kan. Oke, lanjut 40 tahun kemudian, ya nggak sampai 40, ketika Nabi usia 40, tiba-tiba Nabi kan didatangi Jibril kan dengan 5 ayat Iqra-nya itu ya. Pak, Nabi begitu ketemu Jibril, dia tetap masih nggak tahu bahwa dirinya adalah seorang Nabi. Dia nggak tahu. Ya, bahkan turun dari Jabal Nur ke rumahnya dalam keadaan ketakutan kayak habis ngelihat makhluk gaib. Ya memang makhluk gaib sih Jibrilnya, Pak, ya kan? Tapi dia ketakutan. Dan ekspresi ketakutannya itu diwujudkan dalam bentuk minta diselimuti. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Bukan dia kedinginan, ketakutan. Takutan. Apa yang sedang terjadi pada diri saya diapain sama makhluk gaib itu? Dia ketakutan. Dan ketakutannya Nabi itu kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Ada 2 surat, yang satu surat Al-Muzammil, yang satu surat Al-Muddathir. Allah memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Itu ekspresi ketakutan Nabi. Dan beliau nggak tahu apa-apa, saya ini sedang diapain. Sampai akhirnya Khadijah istrinya bilang, kita harus nanya pada orang yang punya pengetahuan tentang hal ini. Saya punya sepupu seorang pendeta Kristen, namanya Waraqah bin Naufal. Diajaklah Nabi sama Khadijah ke rumah sepupunya. Apa kata Waraqah? Oh, tenang Khadijah, gak usah panik, tenang. Itu yang datang kepada kamu tuh bukan makhluk jahat. Dia tuh malaikat Jibril yang selalu membawa wahyu kepada seluruh para nabi dan rasul. Ribuan nabi, ribuan rasul itu didatangi oleh malaikat Jibril. Kami memanggilnya Namus. Itu malaikat Jibril. Dan Anda, wahai Muhammad, tenang. Anda ternyata seorang nabi. Anda diangkat menjadi utusan Allah secara resmi. Baru disitulah Nabi baru ngeh, oh, saya nabi, gitu. Ya kan? Baru ngehnya di situ, Pak. Nah, jadi kalau dibilang siapakah orang yang pertama kali mengakui kenabian Muhammad? Bukan Abu Bakar, Pak. Bukan Khadijah, bukan Ali. Pendeta Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Al-ayah sadaqallahul azim. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kajian fikih kontemporer kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini temanya adalah fikih interaksi antara kaum muslimin dengan non-muslim. Fiqhut ta'ayush bainal muslimina wa ghairihim. Fikih tentang bagaimana berinteraksi antara kaum muslimin dengan di luar kaum muslimin. Tema ini penting kita bahas wabil khusus di bulan Desember ini, karena di bulan Desember ini ada 2 hari raya, yaitu hari raya Natal yang mungkin minggu depan, dan setelah itu seminggu kemudian tahun baru. Dan keduanya itu bukan hari raya kita umat Islam, hanya saja secara langsung dan tidak langsung ya kita ikut merayakannya juga, minimal tanggal merah. Dan dari jauh-jauh hari kita udah bikin rencana mumpung tanggal merah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau menurut Al-Quran, saudara-saudara kita kaum Nasrani ini di dalam surat Al-Maidah ayat 82 digambarkan punya posisi yang agak sedikit berbeda atau berlawanan dibandingkan dengan saudara lagi yang satunya, yaitu Yahudi. Allah menyebutkan di dalam Al-Maidah 82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan, kamu pasti akan mendapati orang-orang yang sangat keras permusuhannya, lilladzina amanu, kepada orang beriman. Yang pertama adalah al-yahuda, orang-orang Yahudi, dan yang kedua walladzina asyraku, orang-orang yang musyrik. Di Mekah Nabi bertemu dengan kaum musyrikin, dimusuhi, diperangi sampai akhirnya diusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Dan di Madinah Nabi ketemu dengan orang-orang Yahudi yang juga terjadi perang sampai diusir juga orang-orang Yahudinya dari Madinah. Itu yang keras permusuhannya. Sedangkan kebalikan dari itu, Allah berfirman, wala tajidanna aqrabahum mawaddah, dan pasti kamu akan mendapatkan yang paling dekat kecintaannya. Mawaddah itu Pak sering kita jadikan lafaz doa, semoga keluarga yang dibentuk itu menjadi keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Mawaddah itu kecintaan, dan Allah menyebut dengan ungkapan aqrabahum mawaddatan, yang sangat dekat kecintaannya lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina qalu inna nasara, yaitu mereka yang berkata bahwa kami ini adalah Nasara. Jadi Al-Quran sendiri menyebutkan setidaknya untuk konteks di zaman Nabi yang sangat keras permusuhannya dengan Nabi adalah Yahudi dan kaum musyrikin. Sebaliknya orang-orang Nasrani di masa Nabi, Al-Quran sendiri yang menyebutkan aqrabahum mawaddatan, paling dekat kecintaannya. Itu Bapak bisa catat surat Al-Maidah ayat 82. Nah, walaupun begitu, baik Yahudi ataupun Nasrani di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain, ya mereka tetap dinyatakan bukan muslim, dinyatakan mereka kafir. Salah satunya adalah kalau yang Nasrani ya, Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalatha, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah salah satu dari 3 Tuhan.
Nah, orang-orang Nasrani di masa itu memang secara aklamasi, secara mayoritas sudah mengakui 3 Tuhan. Walaupun sebenarnya aslinya kalau dari zaman Nabi Isa-nya tidak 3 Tuhan. Mereka tuh pada dasarnya agama tauhid juga. Cuma di 300 tahun berikutnya memang mereka mengalami tragedi besar sampai akhirnya mengubah akidah yang paling dasar dari akidah tauhid monoteis menjadi politeis. Nah, itulah yang membuat Al-Quran mengatakan bahwa mereka kafir. Kemudian ayat yang lain lagi juga menyebutkan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dan sungguh telah kafir juga orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah menjelma menjadi Al-Masih putra Maryam. Jadi 2 itu Pak, ayatnya menyatakan orang Nasrani itu kafir di luar Islam. Nah, tragedinya sebenarnya begini Pak. Kalau dari Nabi Isa-nya, ya Nabi Isa itu ya Nabi lah, nggak mungkin dia bertuhan, mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan sebagainya. Yang menjadikan Nabi Isa Tuhan sebagai Tuhan dan juga anak Tuhan dan sebagainya kan 3 generasi, 300 tahun setelah itu, gitu ya. 300 tahun setelah Nabi Isa wafat atau setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Awalnya para pendukungnya Nabi Isa itu semuanya orang-orang bertauhid, ya, kayak kan murid-muridnya banyak. Kita mengenal dengan istilah Hawariyun, ya, orang-orang yang membela dakwah Nabi Isa alaihissalam dan rela mati, ya, menjadi tameng hidup buat Nabi Isa. Nah, mereka pastinya bertauhid, ya, sama lah dengan kita, matinya masuk surga pastinya kan. Nah, cuman memang waktu itu kan belum lahir Nabi Muhammad, jadi belum ada syariat Islam, ya mereka bersyariat kepada apa yang dibawa oleh Nabi Isa ataupun oleh Nabi Musa. Mereka bertaurat dan juga berinjil. Nah, cuma memang tragedinya begini Pak. Ini kita lihat dari peristiwa Paskah atau Natal, ya. Kita lihat dalam drama-drama saudara-saudara kita kaum Kristiani. Bapak lihat, Yesus itu kan disalib dalam pandangan mereka, ya. Ada yang tahu nggak Pak? Yang nyalib itu siapa? Yang membunuh atau yang ingin Nabi Isa itu meninggal itu siapa? Kalau lihat dalam drama-dramanya itu kan mereka bikin drama gitu, ya. Itu kan tentara Romawi Pak yang melakukannya, yang menangkapnya gitu, ya. Mungkin kalau secara katakanlah bahasa halusnya saudara-saudara kita bilang bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa umat manusia gitu, ya. Tapi konteksnya kalau dilihat pada kenyataannya kan bukan itu. Beliau itu ditangkap mau dibunuh, tapi kemudian Allah selamatkan. Di dalam Al-Quran disebutkan wama qataluhu wama salabuhu. Mereka tidak berhasil membunuhnya dan tidak berhasil pula menyalibnya. Walakin syubbihalahum. Tapi ada orang lain yang mereka bunuh atau mereka salib yang disamakan lah atau disamarkan wajahnya. Mereka kira itu Nabi Isa padahal bukan. Tapi sebenarnya Pak, kalau kita telusuri lebih dalam, Nabi Isa bukan satu-satunya orang yang mau dibunuh. Sebelumnya sepupunya yang bernama Nabi Yahya itu berhasil Pak dibunuh. Dan ayahandanya, bapaknya Nabi Yahya itu, Nabi Zakaria, itu juga dibunuh juga. Siapa yang bunuh? Kalau di dalam film tentang Yesus Kristus yang bunuh itu tentara Romawi, ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam tafsir para ulama, yang membunuh atau yang bertanggung jawab atas pembunuhan para nabi dan rasul itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, cuma Yahudinya ini pinter Pak, mereka pinjem tangan penguasa, ya. Yahudi ini nggak suka sama Nasrani. Kita menganggapnya Yahudi Nasrani itu satu kelompok, padahal kata Allah tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka itu satu kelompok padahal hati mereka pecah-pecah.
Jadi dalam beberapa tafsir itu diceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam kan tinggalnya di Baitul Maqdis ya, lahirnya di Bethlehem gitu kan. Nah pada saat itu di Palestina itu ada sebuah kerajaan di mana para penguasanya itu tidak lain adalah para penguasa Yahudi. Yang berkuasa di situ Yahudi. Mereka jadi penguasa yang zalim dan banyak melakukan katakanlah dosa-dosa besar ya, mabok, berzina, kawin cerai dan sebagainya. Bahkan terbiasa mereka menikahi bini orang gitu Pak ya. Pokoknya perilaku yang nggak bener lah gitu. Nah tentu saja perilaku Yahudi yang nggak bener ini dikritisi oleh para nabi yang Allah turunkan pada mereka, dan banyak dari para nabi itu yang kemudian akhirnya mereka bunuh. Jadi bangsa Yahudi ini memang kacau juga Pak. Kemana-mana mereka ngaku sebagai ya ahli kitab kan, ngaku sebagai keturunan nabi, tapi mereka sendiri secara internal banyak nabi yang mereka bunuh karena mereka nggak suka dengan ya tadi para nabinya tuh mengkritik mereka gitu ya. Nah oleh karena itu salah satu di antara korbannya adalah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya, juga Nabi Zakaria. Yahya, Zakaria tewas Pak, dibunuh, meninggal ya. Apa dosanya? Nah ini yang menarik Pak. Dosanya adalah karena mengkritik pemerintahan Yahudi saat itu, di mana para rajanya memang berperilaku zolim, ya kan? Nah cuma untuk bisa menangkap tokoh agama kan, para nabi itu kan tokoh agama. Nah mereka itu butuh apa istilahnya, dukungan internasional. Nah karena pada saat itu kerajaan Palestina itu nggak terlalu besar ya, nggak terlalu berkuasa, yang induknya, yang imperium besarnya kan Romawi. Dan orang-orang Romawi ini agamanya bukan Yahudi, bukan Nasrani. Mereka tuh penyembah berhala, agamanya paganisme gitu ya. Cuma dibawa-bawalah masalah politiknya. Jadi orang-orang Yahudi ini ingin menumpas nabi dan rasul mereka sendiri, tapi para nabi dan rasulnya difitnah, dituduh sebagai pemberontak. Nah, gitu Pak. Sehingga ditangkaplah. Jadi Nabi Zakaria, Nabi Yahya, termasuk Nabi Isa itu jadi buronan. Ya, jadi buronan. Makanya kalau Nabi Zakaria itu mati ya, dibunuh, Nabi Yahya juga. Khusus Nabi Isa punya pelindung-pelindung bodyguard yang kita kenal dengan Hawariyun. Di dalam surat As-Saff itu diceritakan, Man ansari ilallah, siapa yang bisa jadi penolongku di depan Allah, siapa yang siap jadi bodyguard melindungi Nabi Isa. Lalu mereka menjawab, qalu nahnu ansarullah, kami adalah ansarullah, kami siap mati demi keselamatan Anda wahai Rasulullah Isa. Nah digambarkanlah kemudian Nabi Isa dikejar-kejar, terkepung dan sebagainya. Salah satu versinya dari sekian banyak versi, ya anak buahnya ada yang menyamar jadi Nabi Isa, ngaku sebagai Nabi Isa dan dialah yang dibunuh. Tapi ada juga versi yang juga terkenal, yaitu yang dibunuh adalah lawannya juga atau pengkhianat lah paling tidak, Judas Iskariot gitu ya. Tapi intinya Nabi Isanya selamat. Nah jamaah sekalian, tuduhan terhadap para nabi dan rasul itu kalau menurut penguasa Romawi adalah mereka pemberontak, mau merebut kekuasaan yang dihembus-hembuskan oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu khawatir juga para nabi ini pengikutnya banyak, punya banyak massa, ya kan? Dan banyak massa itu kemudian dituduhkan sebagai mereka ini kalau tidak segera dibasmi, tidak segera ditangkap, tidak segera dibunuh, lama-lama akan jadi kekuatan yang akan meruntuhkan kerajaan Romawi. Nah makanya para raja di Romawi itu mengirim tentara untuk menangkapi. 2 berhasil dibunuh, 1 lolos, yaitu Nabi Isa gitu ya. Nah tetapi
bahwa Nabi Isa alaihi salam itu kemudian diselamatkan oleh Allah gitu ya, ya memang sama aja Pak. Seandainya beliau wafat, dakwahnya berhenti, dan ketika beliau tidak mati, tidak disalib, dakwahnya berhenti juga karena kan beliau diangkat ke langit. Sama aja. Sama aja. Misalnya beliau wafat ya dakwahnya berhenti, dan tidak wafat pun diangkat ke langit kan, ya berarti tidak bersama dengan murid-muridnya kan, ya sama aja kayak mati juga, cuman terhormat gitu ya, tidak mati tapi masih hidup di sisi Allah begitu. Tapi secara fisik ya Nabi Isanya nggak ada, udah selesai gitu kan, tinggal murid-muridnya. Lah murid-muridnya ini Pak juga diuber-uber juga ya kan, dan di antara murid ke bawah itu yang diceritakan di dalam surat Al-Kahfi, yaitu pemuda Ashabul Kahfi itu Kristen, dalam arti mereka pengikut Nabi Isa dengan ajaran yang asli, yang bertauhid dan sebagainya. Mereka dikejar-kejar. Jadi cerita mereka masuk goa itu gara-gara apa ya? Gara-gara dituduh sebagai yang akan meruntuhkan negara, dan mereka dianggap sebagai bahaya. Tapi sesungguhnya yang terjadi bukan masalah mau ngerebut kerajaan, tapi ya karena mereka berakidah tiada Tuhan selain Allah. Nah maka kalau Nabi Isa kemudian diselamatkan dengan cara diangkat ke langit, Ashabul Kahfi diselamatkan dengan cara mereka dibikin tidur di dalam gua selama 300 tahun lebih 9 tahun, 309 tahun. Nah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kemudian akhirnya para pengikut Nabi Isa ini mencoba melakukan kamuflase ya demi keamanan ya. Mereka kalau ditanya Tuhan ada berapa tergantung yang nanya. Kalau yang nanya orang Romawi, orang-orang yang memang bertuhan banyak gitu ya, mereka bilang Tuhan banyak, nggak cuma satu. Karena kalau mereka bilang Tuhan cuma satu, Allah penggal, tangkap, bunuh, siksa. Nah maka mereka berkamuflase. Nah kamuflasenya itu Pak yang unik, yaitu mereka memainkan narasi ya. Sampai hari ini mereka masih mainkan narasi Pak. Karena gini, coba ya kita perhatikan, agama resmi di Indonesia itu kan selain Islam ya Kristen ya Katolik gitu kan, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi dasar negara kita itu Pak tidak mentolerir kalau ada orang beragama Tuhannya ada 2, 3 dan seterusnya, nggak mentolerir. Di kita itu Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu satu, tidak berbilang. Lah mereka Tuhannya berapa? 3 kan? Saya sempat bertanya Pak sama pastor lah ya. Beberapa waktu yang lalu saya diundang ceramah bareng sama pastor berdua gitu ya. Saya tanya, kan agama yang diakui di Indonesia kan Kristen, ya kan? Nasrani, Katolik lah gitu ya, Katolik atau Protestan gitu. Tapi yang saya tahu selama ini ya kalian kan punya konsep Trinitas. Sedangkan Pancasila itu tidak mentolerir Tuhan ada 3. Tuhan cuma satu, yaitu ya siapa terserah Tuhannya tapi satu ya, ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Gimana pendeta menjelaskan hal ini? Nah dia bilang gitu, itulah yang banyak orang salah terhadap kami gitu ya. Kami itu tidak menyembah 3 Tuhan, kami menyembah satu Tuhan saja. Tapi Tuhannya bisa berubah wujud. Kadang-kadang jadi manusia, yaitu jadi Nabi Isa. Kadang-kadang dia jadi roh gitu kan. Jadi sebenarnya yang disebut 3 itu pada dasarnya satu sih dia bilang. Cuman ya bisa berubah-berubah, jadi ini, jadi itu, jadi apa, menjelma gitu istilahnya, ya kan? Jadi tetap tidak mau dibilang Tuhannya ada 3, Tuhannya satu. Ya sama dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha 3, bukan yang Maha 1 dia bilang, yang Maha Esa. Oke lah, nggak ada masalah. Saya nggak menyalahkan Anda, ya Anda ngomong aja terserah gitu ya. Cuman permasalahan begini, kenapa nggak bilang Tuhan satu aja, kenapa harus 3 gitu, ya kan? Ribet amat jadi 3. Wah dibilang itu perjalanannya panjang. Nah ceritalah dia dengan Romawi itu. Jadi orang-orang Romawi itu pasti akan membunuh siapapun orang yang mengakui Tuhan itu cuma satu.
Kenapa? Ya karena ini berarti pemberontak gitu. Ini berarti pemberontak. Ciri-ciri pemberontak itu Tuhannya cuma satu. Nah, kalau mau aman hidup di dunia, termasuk di kerajaan Romawi, ya Anda harus mengakui Tuhan itu nggak cuma satu, ada banyak, politeis. Sebagaimana orang Romawi, mau Tuhannya siapa aja terserah. Orang Romawi kan atau Yunani itu kan Tuhannya ada bapak, ada ibu, ada anak-anak, ada mantu, cucu dan sebagainya kan. Yang bapaknya kan kalau nggak salah namanya siapa? Dewa Zeus ya kan. Terus bininya siapa tuh namanya, Hera apa siapa gitu kan. Anaknya ada Hercules, ada Loki, ada Thor, ada macam-macam gitu lah. Kayak kita nonton film komik gitu kan. Terserah Tuhannya siapa saja boleh, yang penting jangan cuma satu gitu loh. Nah oleh karena itu para pengikut Nabi Isa dalam kondisi terdesak itu, mereka kalau ditanya Tuhan ada berapa, ya mereka berapologia, ya bermain-main dengan narasi, ya 3, ya 1, ya 1, ya 3 gitulah pokoknya, biar aman gitu Pak, biar aman. Dan itu sah-sah saja, dalam arti begini Pak, di zaman Nabi Muhammad sendiri ada sahabat bernama Ammar bin Yasir juga sama. Beliau daripada dibunuh ya kan, terus disuruh mengucapkan kata-kata yang mengingkari keislamannya, murtad gitu ya, ya dia ngomong aja nggak apa-apa demi mempertahankan kehidupannya gitu kan. Setelah itu kemudian dia nangis-nangis di hadapan Nabi, menyesal, minta ampun, lalu Allah malah turunkan ayat yang membolehkanlah kondisinya gitu kan. Daripada digergaji kayak Nabi Zakaria, daripada dibunuh kayak Nabi Yahya ya kan, mendingan berkamuflase ajalah gitu. Nah dengan cara berkamuflase itu mereka jadi aman, tinggal di mana saja, termasuk tinggal di kerajaan Romawi sekalipun. Dan dengan cara kamuflase itu Pak, mereka malah bisa bukan hanya aman, tapi juga bisa mengajak banyak orang Romawi memeluk agama Kristen. Bayangin Pak, 300 tahun kemudian Raja Romawi itu Pak masuk Kristen. 300 tahun kemudian rajanya masuk Kristen gitu. Dan rajanya pastinya tidak mengakui Tuhan cuma satu, mengakui Tuhan banyak. Cuman ya satu juga, tapi banyak gitu. Ya, pokoknya muter-muter lah di situ kan. Nah, cuman karena ini sudah sampai ke level kerajaan, padahal selama ini reputasi kerajaan Romawi lah membasmi siapa saja yang Tuhannya satu. Nah ini kok rajanya beragama Kristen. Nah maka dimintalah agar umat Kristen ini harus bikin sebuah pernyataan yang pasti. Tuhan lu ada berapa? Gitu. Sidang, akhirnya terjadilah ya apa yang disebut dengan resolusi konsili. Di konsili itulah kemudian mereka menetapkan, oke, secara resmi agama Kristen Tuhannya 3 gitu. Walaupun tidak semua sepakat, tapi mayoritasnya adalah itu. Dan kalau 3 Romawi oke. Raja Romawi silakan orang Kristen gitu Pak. Nah maka itu di tahun 300 ya. Di tahun 600, 300 kemudiannya lagi lahirlah Nabi Muhammad yang berkorespondensi dengan Raja Romawi, yaitu Kaisar Heraklius. Dan Kaisar itu agamanya Kristen. Bapak bisa bayangkan ya, Nabi Muhammad berkomunikasi dengan Raja Romawi yang agamanya Kristen, padahal Nabi Isa 600 tahun sebelumnya dibunuh oleh Raja Romawi yang bukan Kristen pastinya. Dan Nabi Isa dibunuh gara-gara ya dia Kristen gitu, karena dia mengaku bertauhid begitu. Nah sejak sidang konsili di tahun 300-an di abad ketiga itulah, maka resmi yang secara formal agama Kristen itu mengakui 3 Tuhan. Walaupun tetap kalau ditanya-tanya enggak, 3-nya 1, tapi 1-nya 3. Kan muter-muter di situ aja dia Pak, bermain-main dengan logika dan akal-akalan lah gitu pokoknya kan. Nah begitu Nabi Muhammad diutus, turun ayat Quran menegaskan, pokoknya yang bilang Tuhan 3 kafir ya. Nah mereka kena kekafirannya. Apalagi mengatakan bahwa Allah menjelma jadi Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah jelmaan Allah gitu-gitu kan. Quran langsung sikat aja. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafir. Gitu Pak. Udah tegas kan? Tapi di ayat Al-Maidah ya,
lepas dari urusan mereka kafir menyembah tiga Tuhan, menjadikan Nabi Isa anak Tuhan gitu ya. Al-Quran sendiri yang menyatakan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Orang-orang Nasrani di masa Nabi Muhammad itu sangat dekat kecintaannya kepada orang-orang beriman, kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat itu dekat banget. 180 derajat dibandingkan Yahudi yang musuhan, 180 derajat dibandingkan musyrikin Mekah yang bermusuhan. Nasrani di masa Nabi itu orang paling baik. Saya akan awali dulu dari kisah Nabi masih kecil, Pak. Ya umur 6 tahun, 5 tahun ya. Beliau kan sempat diajak oleh pamannya Abu Thalib berniaga ke negeri Syam, lalu berhenti di satu tempat daerah Buhaira namanya. Di situ ada pendeta Kristen yang kemudian bilang, "Jangan dibawa ke Palestina. Ntar di sono ketemu pendeta Yahudi, dibunuh nih anak." Karena ada tanda-tanda kenabian loh itu di dalam tubuh anak ini. Saya ngelihat. Dan kenapa saya tahu, kata Buhaira, itu pendeta-pendeta Yahudi di Palestina itu prestasinya udah ribuan nabi dibunuh itu. Jangan sampai ini nabi terakhir dibunuh juga. Saya tahu gara-gara apa? Saya bagian dari mereka. Cuman saya murtad aja, maka saya pindah kemari. Kalau enggak di sono saya dibunuh juga gitu kan. Emang dasar tukang bunuh mereka. Nah maka orang yang pertama kali menemukan tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad dan menyatakan bakalan jadi nabi, seorang pendeta Kristen yang bernama Buhaira. Dan nasihatnya Buhaira kepada Abu Thalib itu didengar. Abu Thalib menggagalkan perjalanan menuju ke negeri Syamnya. Ya, kita nggak tahu apa jadinya kalau seandainya perjalanan diteruskan, boleh jadi Nabi meninggal juga kecil-kecil gitu kan. Oke, lanjut 40 tahun kemudian. Ya nggak sampai 40, ketika Nabi usia 40, tiba-tiba Nabi kan didatangi Jibril kan dengan 5 ayat Iqra-nya itu ya. Pak, Nabi begitu ketemu Jibril, dia tetap masih nggak tahu bahwa dirinya adalah seorang Nabi. Dia nggak tahu. Ya, bahkan turun dari Jabal Nur ke rumahnya dalam keadaan ketakutan kayak habis ngelihat makhluk gaib. Ya memang makhluk gaib sih Jibrilnya, Pak, ya kan? Tapi dia ketakutan. Dan ekspresi ketakutannya itu diwujudkan dalam bentuk minta diselimuti. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Bukan dia kedinginan, ketakutan. Takutan. Apa yang sedang terjadi pada diri saya diapain sama makhluk gaib itu? Dia ketakutan. Dan ketakutannya Nabi itu kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Ada 2 surat, yang satu surat Al-Muzammil, yang satu surat Al-Muddathir. Allah memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Itu ekspresi ketakutan Nabi. Dan beliau nggak tahu apa-apa, saya ini sedang diapain. Sampai akhirnya Khadijah istrinya bilang, kita harus nanya pada orang yang punya pengetahuan tentang hal ini. Saya punya sepupu seorang pendeta Kristen, namanya Waraqah bin Naufal. Diajaklah Nabi sama Khadijah ke rumah sepupunya. Apa kata Waraqah? Oh, tenang Khadijah, gak usah panik, tenang. Itu yang datang kepada kamu tuh bukan makhluk jahat. Dia tuh malaikat Jibril yang selalu membawa wahyu kepada seluruh para nabi dan rasul. Ribuan nabi, ribuan rasul itu didatangi oleh malaikat Jibril. Kami memanggilnya Namus. Itu malaikat Jibril. Dan Anda wahai Muhammad, tenang. Anda ternyata seorang nabi. Anda diangkat menjadi utusan Allah secara resmi. Baru disitulah Nabi baru ngeh, oh saya nabi, gitu. Ya kan? Baru ngehnya di situ, Pak. Nah, jadi kalau dibilang siapakah orang yang pertama kali mengakui kenabian Muhammad? Bukan Abu Bakar, Pak. Bukan Khadijah, bukan Ali. Pendeta Kristen yang namanya Waraqah bin Naufal, yang dengan kata-katanya engkau adalah nabi, Nabi langsung diem. Ketakutannya hilang. Dia yakin, oh oke, saya nabi, gitu Pak. Jadi cuman masalahnya gini Pak, kita nggak tahu ceritanya berikutnya.
si Waraqah bin Naufal itu kemudian masuk Islam apa enggak gitu ya. Kita nggak dapat cerita, kayaknya sih orangnya udah terlalu tua, habis ngomong gitu mati kali dia gitu, nggak tahu, nggak jelas, nggak ada rujukannya. Tapi yang jelas gara-gara dia bilang kamu Nabi akhirnya semangat lagi. Khadijah pun meyakini, Khadijah masuk Islam, dan teman terdekat Nabi Abu Bakar masuk Islam, sepupunya Nabi yang tinggal di rumahnya Nabi Ali bin Abi Thalib masuk Islam, ya kan? Nah, tapi orang yang pertama kali bilang Anda adalah Nabi justru seorang pendeta Kristen. Jamaah sekalian, 10 tahun kemudian, ini loncat-loncat nih Pak ya. 10 tahun kemudian Nabi itu kehilangan istrinya Khadijah, wafat. Abu Thalib juga wafat. Beliau kemudian mencari dakwah yang baru ke Taif. Lalu beliau disakiti, hampir terbunuh, dan terpaksa harus melarikan diri, menyelamatkan diri masuk ke dalam sebuah kebun anggur di Taif. Diselamatkanlah oleh penjaga kebunnya yang bernama Adas, dan dia lagi-lagi seorang Kristen yang menyelamatkan nyawa Nabi ini untuk yang ketiga kalinya nih Pak, seorang Kristen lagi gitu kan. Kemudian para sahabat Nabi pada hijrah ke Habasyah menyelamatkan diri, diselamatkan oleh raja Kristen juga yang namanya An-Najasyi. Jadi memang benar Al-Quran menyebutkan yang paling dekat kecintaannya kepada orang beriman itu adalah orang-orang Nasrani, walaupun mereka kafir, walaupun mereka Tuhannya ada 3 dan mengatakan Nabi Isa anaknya Tuhan dan seterusnya gitu Pak. Nah, oleh karena itulah yang mau kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah kita bicara tentang umat Kristiani. Mereka punya akidah yang tegas ya, kafir non muslim. Tapi perlakuan mereka ya kayak mereka memperlakukan Nabi kita, mereka baik-baik saja, tidak memusuhi kita, tidak melancarkan peperangan dan sebagainya. Ya tentu tidak mungkin juga kita bermusuhan kan. Ya kayak Nabi lah gitu. Ya, Nabi sangat dekat juga dengan orang-orang Kristen di masanya. Ya, misalnya gini Pak, Nabi kan ngajak masuk Islam Kaisar Heraklius, diajak masuk Islam, kirimin surat. Tapi Nabi bilang nggak ada paksaan sih, kalau mau ikut, kalau enggak ya nggak apa-apa, ya udah kita berteman aja gitu kan. Kaisar Pak itu berterima kasih banget karena sudah diberikan surat oleh seorang nabi. Cuman pemahamannya Kaisar adalah ya itu kan nabinya orang Arab, berlakunya buat orang Arab doang. Nah kita memang bukan orang Arab, ngapain kita bernabi sama dia? Tapi tetap menghormati Nabi Muhammad dengan cara mengirimkan oleh-oleh, apa itu, hadiah. Di antara hadiahnya itu ya selain emas apa dan sebagainya, seekor tunggangan yang disebut dengan bagal atau bigal. Ya, bigal itu perpaduan antara keledai dengan kuda. Itu kendaraan tidak ada di negeri Arab, tapi keren. Ya kalau cara kita mungkin mobil yang paling mahal lah, apakah Mercedes atau apa gitu ya, atau mungkin Lexus gitu ya. Atau Tesla gitu-gitulah ya. Nah itu Nabi bangga naik bigal yang dikirim oleh raja itu, ya kan. Kemudian Nabi juga berkirim surat kepada raja Mesir yang Kristen juga, ngajak masuk Islam juga, tapi nggak mau, malah ngirimin 2 orang budak perempuan yang oleh Nabi ya diterima. Bahkan dengan Maria Al-Qibtiyah itu Nabi malah punya anak segala, yaitu Ibrahim gitu kan. Nah di situ kita bisa lihat ya, kalau orang kafir tapi baik, ya Nabi baik. Tapi kalau orang kafir tapi jahat, ya Nabi balas juga lah, sesuai lah begitu kan. Nah kita Pak dengan orang-orang Kristen di Indonesia, kalau kakek kita mungkin ngalamin Pak, ketemu orang Kristennya yang jahat. Leluhur kita nih Pak, dulu ketemu sama orang Portugis datang kemari. Awalnya dagang, lama-lama mau nguasain, ya kita perang, ya kan. Zaman dulu pahlawan Jakarta itu Pak, pahlawan Sunda Kelapa itu kan Fatahillah gitu kan. Ada museum Fatahillah, itu ngelawan orang kafir Portugis gitu Pak. Setelah itu Portugis kalah sama VOC, ya kan. Lalu tentara Belanda datang ke sini, ya kita berantemnya sama Belanda. Tapi masalahnya bukan masalah dia percaya Yesus kita, enggak, bukan itu.
Ya masalahnya rebutan hasil pertanian itu aja. Mereka serakah, mereka pengen nguasain tanah-tanah kita dan sebagainya, kita ngelawan. Sampai akhirnya kita perang kemerdekaan. Bung Tomo bawa takbir, ya kan, bertakbir di RRI, ya kesannya jadi ini perang antar agama, padahal sih nggak ada hubungannya dengan agama. Kebetulan saja para penjajah itu Kristen, ya kan, datanglah ke Indonesia. Kebetulan juga orang Indonesia sudah Islam, dulunya sih Hindu Buddha kan, tapi pada saat Portugis datang kita sudah jadi orang Islam gitu kan. Jadi ya perangnya jadi kesannya kayak perang antar agama. Ya, padahal sebenarnya bukan perang antar agama. Ya perang urusan perut sebenarnya, ya kan. Bumi kita dikuasai, ya kita pertahankan, itu intinya. Nah, jamaah sekalian, jadi ketika orang-orang Nasrani ini kemudian Belanda kemudian sudah taubat, udah pulang kampung, udah nggak lagi ngejajah kita, ya kita bersahabatlah dengan Belanda. Di dekat kita tuh Pak ada kedutaan Belanda. Kita punya hubungan diplomatik, ya kan? Di Mega Kuningan itu Rasulullah Said juga. Dan di Amsterdam, di ibu kotanya Belanda, ya kita punya KBRI di sana. Kita punya hubungan diplomatik yang baik antara kita dengan Belanda. Kalau nggak salah Garuda punya trip juga Jakarta Amsterdam gitu kan. Ya orang Belandanya nggak jadi musuh sekarang, ya jadi orang baik aja gitu kan. Nah begitu juga dengan orang-orang Kristen yang dulunya dikristenkan oleh Belanda di sini, ya mereka orang baik-baik aja. Nah sebagai orang-orang yang baik-baik saja, tidak bermusuhan, tidak angkat pedang, tidak angkat senjata, ya kita juga perlakukan dengan baik, ya kan? Seperti apa baiknya? Begini Pak. Yang pertama kita ngomongin tentang masalah peribadatan dulu ya. Nabi SAW itu tinggal di Mekah selama 13 tahun. Beliau setiap hari kalau mungkin tetap datang ke depan Ka'bah untuk sholat kalau mungkin. Tapi kalau enggak ya absen lah gitu beberapa hari gitu ya. Sementara Ka'bah di masa itu Pak, itu masih jadi resmi milik orang-orang musyrikin Mekah. Mereka punya banyak berhala, sampai 360 berhala. Lalu mereka tawaf di situ, mereka sa'i di situ, mereka menyembelihkan kurban buat berhala di situ, mereka bertepuk-tepuk, mereka bersiul-siul, mereka telanjang bulat dan sebagainya. Ritual ibadah kafir semua. Nah, Allah menurunkan sebuah surat Al-Kafirun yang menyatakan la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma'abud. Diulang 2 kali. Terakhir lakum dinukum waliyadin. Jadi Nabi Pak tidak mau beribadah bersama-sama dengan orang kafir. Karena Tuhannya beda, ibadahnya beda, nggak nyampur. Cuman kalau orang-orang musyrikin sudah selesai dari tawaf dan ritual mereka, malam gitu ya, Nabi datang ke depan Ka'bah untuk sholat. Nggak menghadap Ka'bah juga sih, menghadap Baitul Maqdis, cuman dikenain Ka'bahnya juga. Tapi tidak berbarengan waktunya. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah bolehkah kalau orang Kristen lagi Natal kita ikut Natal? Jawabannya nggak boleh. Sepakat seluruh ulama tanpa ada pengecualian, emang tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin, nggak boleh Pak, ya kan? Tapi kalau di luar peribadatan, rumah ibadah mereka boleh nggak kita datangi, kita masuki? Pada dasarnya nggak ada masalah. Bukan hanya gereja, ya itu Pak, apa namanya, kuil atau puri atau apa itu namanya, kelenteng atau candi pura gitu ya, itu juga tidak masalah ya. Nabi sendiri pada saat Isra Mi'raj Pak, cuman ayatnya saja bilang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi secara fisik saat itu kan Masjidil Haram belum jadi masjid, belum ada salat 5 waktu juga. Ini aja baru mau Isra Mi'raj gitu kan. Masjidil Haram itu tempat ibadahnya orang kafir. Nah Masjidil Aqsa saat itu juga Islam belum sampai situ. Ya, itu jadi rumah ibadahnya orang Kristen, dan Kristen pada saat itu ya nyembah patung-patung dan sebagainya. Ada patung Bunda Maria, ada patung Nabi Isa dan sebagainya. Tapi kan Nabi masuk Masjidil Haram. Bahkan Isra Mi'raj itu kan kejadiannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari rumah ibadah orang kafir ke rumah ibadah orang kafir. Cuman memang sebutannya di dalam Al-Quran pakai istilah masjid, ya kan? Tapi kalau kejadiannya waktu itu belum disebut sebagai masjid, belum, ya kan? Jadi boleh Pak, misalnya ada orang katakanlah misalnya sekolah di luar negeri,
Dia mau sholat gitu kan, nggak ada masjid, nggak ada musola, adanya chapel, gereja gitu ya. Nah, numpang sholat di situ ya nggak apa-apa, karena di tempat yang lain nggak bisa. Atau kalau kita lagi di bandara, saya kemarin ke Jepang itu ya, belum sholat nih, saya bilang sholat dulu. Ada masjid nggak di bandara ini? Ada. Begitu saya masuk, bukan masjid Pak, praying room, multiple agama apa aja boleh di situ. Tapi kan kalau agama lain nggak butuh tempat. Orang Kristen kan cuma gini-gini doang udah gitu kan. Kalau kita kan pakai wudhu, pakai nyari kiblat dan sebagainya. Akhirnya tuh jadi orang nyebutnya masjid karena orang Islam pada sholat. Kalau yang lainnya mau lewat-lewat aja gitu kan. Mereka nggak butuh praying room sehari 5 kali. Karena Kristen kan ibadahnya bisa dia custom sendiri gitu kan. Kalau kita kan wah ribet itu, pakai wudhu lah, pakai kandang kiblat lah dan sebagainya. Tapi yang jelas di situ tidak ada kata-kata masjid dan tidak ada kaligrafinya, bahkan ada salibnya malah, gitu kan. Boleh nggak kita sholat di tempat kayak gitu? Ya boleh-boleh aja. Liburan nih Pak akhir tahun jalan-jalan ke Candi Borobudur gitu, boleh nggak Pak? Ya boleh-boleh aja, asal jangan mereka lagi ibadah. Kan ada tuh hari apa namanya Waisak ya kan. Orang-orang biksu-biksu Buddha itu kan pada kumpul tuh, mereka pada mengadakan ritual di Candi Borobudur. Nah kita nggak boleh nyelip Pak di tengah-tengah. Enggak, saya nggak ikut ibadah, saya baca Yasin gitu, kagak boleh Pak. Gitu, ngapain lu baca Yasin di Borobudur gitu kan? Biarin aja mereka ibadah. Ntar kalau udah pada bubar, nah mau naik dah gitu. Bahkan kalaupun kita terpaksanya harus sholat di atas Candi Borobudur, di atas gitu Pak. Astagfirullah belum sholat gitu kan? Boleh nggak sholat di atas candi? Ya nggak ada larangan sih Pak. Nggak ada larangan. Nabi juga sholat di depan Ka'bah, tuh di depannya ada Hubal lagi nyengir gitu kan, banyak tuh berhala-berhala yang lain. Nggak apa-apa, cuman kan begini Pak, kita mau sholat di atas Candi Borobudur kan belum wudu, harus wudu dulu kan, nggak bisa main sholatnya nggak wudu. Nah di atas gak ada keran gitu Pak, terpaksa kita turun dulu wudu, apa naik lagi, ya nggak usah capek Pak, udah sholat aja di bawah lah gitu kan. Tapi kalau masalah bolehnya ya boleh lah, kenapa jadi nggak boleh gitu ya. Itu. Nah yang tidak boleh adalah kita ikut campur di dalam kondisi kayak gitu. Nah yang jadi masalah tuh gini Pak, saudara-saudara kita yang Kristen ini kan nanti Natalan mereka bikin acara Natal, kadang-kadang ya di gereja, kadang-kadang ya di rumahnya dan sebagainya. Beberapa tempat tuh Pak, daerah yang banyak non muslimnya, banyak Kristennya, itu nggak ada Natal Pak, di kampung itu, di kompleknya itu. Ada kemarin salah seorang jamaah, dia Pak Lurah gitu, nanya, Pak Ustadz tahun kemarin saya diundang Natalan suruh sambutan katanya gitu, saya bugah katanya gitu kan, ini tahun ini kayaknya saya diundang lagi nih katanya gitu, gimana ya kira-kira, boleh nggak saya datang sambutan? Saya bilang gini, Natalannya nggak boleh, ibadah ya ritual nggak boleh, tapi kalau Pak Lurah mau datang sebelum acara ritualnya dimulai, meresmikan acara gitu ya, nggak ada masalah sih, yang penting jangan mulai dulu. Nih saya lagi sambutan, ntar kalau saya udah selesai, saya mau pulang, nah lu pada ibadah lah, terserah gitu kan. Nah itu nggak jadi masalah, ya kan. Sama dengan begini Pak, Ramadan kemarin saya diundang acara buka puasa di Kerawang tuh, di pabrik mobil apa sih namanya, Daihatsu atau apa gitu ya. Itu Pak, yang ikut buka puasa ada kali 2.000 orang karyawan kan, muslim semua. Bosnya itu Pak non muslim, tapi dia duduk paling depan, dengerin ceramah saya menjelang buka puasa. Giliran sholat dia keluar, saya bilang lah kagak ikut sholat, maaf Pak non muslim dia. Lah dari tadi ketawa-ketawa itu dengerin ceramah gitu kan, ternyata non muslim. Boleh nggak dengerin pengajian? Boleh, sholat kagak bisa gitu kan. Ya kayak gitu Pak, kita kalau diajak ibadah di gereja ya nggak boleh. Kalau dia lagi kebaktian, dia lagi misa, ya kita misah gitu. Nah, lakum dinukum waliyadin. Nggak perlu toleransi itu kita ikut di dalam gereja, ikut nyanyi haleluya dan sebagainya, nggak perlu. Sebagaimana mereka juga nggak perlu ikut sholat Jumat, nggak perlu, ya kan. Orang Kristen ikut sholat Jumat ngapain? Ntar kalau sendalnya hilang kita jadi masalah gitu kan. Udah di kita sendal hilang biasa. Nah kalau dia sendal hilang puyeng, ntar kita dituduh-tuduh yang enggak. Jadi masing-masing gitu kan. Tapi bagaimana dengan masalah ngucapin selamat Natal? Nah ini Pak, ini masalah yang dari dulu sampai gini hari nggak kelar-kelar. Karena memang begini Pak, para ulama di Saudi fatwa resminya memang mengatakan haram. Ya, mereka rujukannya itu kepada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah.
dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah itu mengatakan bahwa seorang muslim diharamkan mengucapkan tahniah, ucapan selamat gitu ya, kepada orang-orang di luar Islam yang sedang merayakan hari raya mereka. Kenapa? Karena kalimat itu dianggap sama saja keluar dari agama Islam dan masuk ke dalam agama mereka dan masuk neraka bareng-bareng mereka. Pokoknya haram. Nah, maka ustadz-ustadz yang kuliahnya dulu di Saudi, entah itu di Madinah, di Mekah atau di Riyadh gitu ya, yang LC itu Pak, rata-rata kompak sepakat. Karena itu memang fatwa resmi di Saudi. Jadi Syekh bin Baz, Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan sebagainya memang fatwanya itu. Ya, dan Bapak nggak usah bingung kalau banyak ustadz yang bilang haram gitu ya. Kenapa? Karena kopasnya ke sana, dan kalau searching di Google, searching di ChatGPT dan sebagainya haram gitu ya. Tapi satu hal yang menarik adalah para ulama di Mesir, nah agak beda pendapatnya. Mesir ini Pak, konteksnya memang mereka sama orang Kristen deket. Gara-garanya dulu Nabi wanti-wanti sama para sahabat, kalau nanti kalian ke Mesir, kalian berbaik-baik sama orang di sana, karena itu ibu kalian. Ibu kalian maksudnya tuh, dulu Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail Pak, emaknya itu orang Mesir, Siti Hajar, ya kan, orang Mesir. Baik-baik lu sama orang Mesir gitu. Terus Nabi sendiri dapat hadiah budak perempuan Maria Al-Qibtiyah, dan dari situ Nabi mendapatkan anak laki-laki Ibrahim. Maria tuh orang Mesir juga. Jadi wanti-wanti Nabi, kalau nanti kita sampai ke Mesir, baik-baik sama orang sono. Maka di zaman Khalifah Umar mengirim Amr bin As ke Mesir, ya wanti-wanti. Ingat lo ya Nabi bilang apa? Iya, siap. Sampai di Mesir kagak ada Pak gereja dicowel-cowel, kagak ada orang dipaksa-paksa masuk Islam dan sebagainya, nggak ada. Maka hubungan orang Kristen dan orang Islam di Mesir dari zaman Nabi sampai gini hari itu nggak pernah ada masalah. Mereka bertetangga, mereka bersaudara, mereka berteman, mereka bergaul dan sebagainya. Dan lucunya, gereja-gereja di Mesir itu rata-rata bangunannya kayak masjid, pakai kubah Pak. Saya bingung, ini masjid banyak banget ternyata di atasnya ada salibnya. Parah nih, masjid diubah jadi gereja. Bukan, gereja yang diubah jadi masjid. Semuanya tadinya gereja. Mesir itu zaman dulu Kristen aslinya. Lalu datanglah Amr bin As ke sana mengislamkan, maka bangunan-bangunan yang ada di Mesir ya jadi masjid. Nah, yang aslinya itu kubah itu milik orang Kristen. Kita niru gitu Pak. Cuman kalau di Indonesia kita tahunya kalau kubah itu milik orang Islam. Ya kan? Gereja itu bentuknya bukan kubah, bentuknya kayak puri, kayak kastel gitu kan. Karena orang Kristen yang datang ke Indonesia itu bukan dari Eropa Timur, tapi dari Eropa Barat, Inggris, Perancis, Jerman, Portugis gitu kan. Nah, bangunan mereka itu ya dibangunlah di Indonesia tuh. Coba lihat gereja Immanuel, gereja katedral, kan nggak ada kubah-kubahnya gitu kan. Tapi kalau Bapak ke Kairo, Bapak ke Istanbul, nah yang asli itu adalah bangunan gereja yang ada kubahnya. Itu Pak, Hagia Sophia, Hagia Sophia, nah itu gereja itu. Kan ada kubah-kubahnya gitu kan. Jadi kubah itu aslinya punya orang Kristen gitu Pak. Ya kan? Dan uniknya adalah di seluruh dunia Islam, masjid akhirnya pakai kubah. Termasuk di Mekah, di Madinah. Bapak kalau ke Madinah, kuburan Nabi itu, makamnya Rasul, di atasnya udah kubah warna hijau. Itu punya Kristen sebenarnya Pak. Kalau aslinya di masa Nabi, mana ada Nabi bikin kubah? Nggak ada, ya kan? Nggak ada kubah. Sebenarnya sih orang Kristen juga asli bukan kubah. Ya kubah itu bangunan Eropa Timur gitu aja. Kalau Kristennya sendiri kan malah dari Timur Tengah juga. Kristen kan dari Palestina, ya kan, dari Nazaret. Nabi Isa kan lahir di Nazaret. Emang Nazaret ada kubah? Nggak ada kubah gitu ya. Bahkan Nabi Isa malah beliau dan emaknya itu makanan favoritnya, makanan utama adalah kurma Pak. Jangan dikira kurma itu makanan Nabi Muhammad doang. Itu ada di Quran Pak. Surat Maryam itu diceritakan bahwa ketika Maryam melahirkan Nabi Isa, ya kan, dia kesakitan dan kemudian Allah kirimkan wahyu kepada Maryam, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlat tusaqit alaiki rutaban janiyya. Kamu goyang-goyangkan pangkal pohon kurma, maka kurmanya akan berjatuhan. Rutab itu kan kurma yang
masih muda itu kan, makanlah buat makan gitu kan. Jadi kurma itu makanannya orang Kristen Pak, gitu loh. Ya, tapi juga makanan Nabi Muhammad gitu. Makanya kalau Natal pakai kurma nggak salah Pak. Pohon Natal tuh keliru, harusnya pohon kurma, ya kan? Iya. Kalau nggak percaya datang aja ke Palestina, ke mana? Ke Nazaret. Ya di sana nggak ada pohon cemara, nggak ada. Pohon cemara itu di Indonesia. Kalau itu kan Barat gitu kan. Nah kalau aslinya ya pohon kurma. Bapak lihat film-film kartunnya Yesus kan, ya ibunya siapa tuh kan pada pakai kerudung gitu kan, karena itu Timur Tengah gitu sebenarnya, itu budaya. Nah balik lagi jamaah sekalian, mengucapkan Natal buat ulama Saudi haram, tapi buat ulama Mesir itu nggak jadi masalah. Saudara kita, teman kita, keluarga kita, atasan kita agamanya Nasrani, dia lagi merayakan hari rayanya, kita memberikan tahniah, so what gitu loh. Apakah gara-gara itu kita tiba-tiba jadi Kristen lalu masuk neraka, lalu kita Tuhannya ada 3 gitu kan? Enggak. Itu bagian dari mujamalah. Kalau Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa ya mereka memberikan penghormatan pada kita, ya kita diwajibkan memberikan lagi penghormatan pada mereka. Dengan apa? Ya kalau mereka bilang pada saat kita lebaran Idun Sa'id, kullu amin wa antum bi khair, ya kita juga jawab sama juga. Idun Sa'id, kullu amin wa antum bi khair. Memang uniknya kalau pakai bahasa Arab aman Pak. Idun Sa'id itu katanya hari raya yang berbahagia. Sebagaimana orang bule nyebutnya kan Merry Christmas, itu kan aman Pak. Nggak ada unsur doa atau mintakan ampun kan nggak ada. Cuman greeting aja gitu. Nah yang jadi masalah emang kita Pak, karena kalimatnya harus pakai kata selamat, seolah-olah kita berharap Allah menyelamatkan mereka di akhirat gitu kan. Ya walaupun sebenarnya mengucapkan doa keselamatan buat orang-orang kafir, sebenarnya aslinya itu malah perintah Allah sih. Bukankah Umar bin Khattab masuk Islam karena didoakan sama Nabi? Bukankah penduduk Taif itu pada masuk Islam gara-gara didoakan oleh Nabi? Jadi kalau kita mendoakan orang kafir biar dapat keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah, itu sebenarnya bagian dari dakwah. Nah, yang kita kadang-kadang keseleo itu begini. Di Al-Qur'an Allah melarang Nabi Ibrahim memintakan ampunan buat bapaknya yang matinya kafir. Disuruh masuk Islam kagak masuk Islam juga. Akhirnya kata Ibrahim, ya udah be, santai. Ntar ente masuk neraka nih. Saya kan nabi, saya punya kedekatan khusus sama Allah. Ntar saya mintalah sama Allah sebuah kekhususan privilege. Bapak akan saya mintakan ampunan dan bapak akan keluar dari neraka gitu. Nabi Ibrahim janji gitu sama bapaknya, karena Nabi Ibrahim sangat baik kan sama orang tuanya. Nah itu yang ditegur sama Allah, nggak bisa. Kalau dia matinya kafir kagak ada ampunan dari aku, nggak boleh. Makanya syariat kita Pak, kalau orang matinya bukan dalam keadaan Islam, kita tidak boleh mendoakan dalam arti memintakan ampunan. Kita nggak boleh nyolatin Pak. Kenapa? Karena sholat jenazah itu kan pada dasarnya Allahumma ghafir lahu warhamhu, ya kan? Ya Allah ampuni dia, berikan rahmatmu padanya dan sebagainya, itu nggak boleh, gitu kan? Yang nggak boleh itu sebenarnya Pak. Tapi kalau mendoakan kebaikan ketika orangnya masih hidup agar dapat hidayah, atau apalagi untuk doa-doa yang untuk kehidupan di dunia, misalnya gini Pak ya, kita punya keluarga non muslim, atasan atau siapalah gitu ya, tetangga misalnya gitu, sakit Pak, Kristen dia, lalu boleh nggak kita jenguk ke rumahnya, boleh nggak Pak? Jenguk orang sakit kebetulan dia Kristen gitu Pak, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Terus kita ngomong gini, ya semoga lekas sembuh gitu, boleh nggak Pak? Atau kita bilangnya semoga kagak sembuh-sembuh biar mati sekalian, mampus lu gitu kan, tabokin kita sama dia kan. Nah apa lu tiba-tiba nyap-nyap gitu kan, ya wajar lah. Ini Pak mau menjelang akhir tahun, teman kita, saudara kita mau liburan dia, ya kan, pulang kampung apa kemana gitu kan, dia titip rumah, saya mau pulang kampung titip rumah ya. Oh iya ya, hati-hati di jalan, semoga selamat lancar sampai tujuan. Boleh nggak ngomong gitu Pak sama orang kafir? Boleh. Masa kita bilang semoga di jalan tol tabrakan beruntun mati semua lu pada gitu, ya kan nggak gitu juga, ya kan? Atau misalnya beneran meninggal nih tetangga saudara gitu kan, terus kita kasih kembang gitu, apa namanya,
ucapan bunga bela sungkawa. Boleh nggak Pak? Tetangga meninggal Kristen, terus kita bilang turut berduka cita, boleh nggak Pak? Berduka cita boleh. Nabi kan berduka cita. Itu pamannya siapa? Abu Thalib meninggal. Setahun Pak Nabi berdukanya itu, maka tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita, ya kan? Jadi nggak apa-apa di bunga itu kita tulis turut bela sungkawa, turut berduka cita. Ya nggak boleh semoga arwahnya diterima Allah. Nah itu nggak bisa Pak, ya kan? Tapi juga jangan terlalu jujur, semoga disiksa di neraka. Nggak juga, nggak perlu begitu juga, ya kan? Ini ngajakin perang namanya, gitu kan? Ya sama Pak, Nabi Muhammad kalau sama pamannya Abu Thalib, saya tanya Pak, Abu Thalib itu Islam apa kafir? Kafir kan? Pernah nggak Nabi manggil pamannya, Pir, mau kemana Pir? Lo kan kafir kan? Gitu. Ya mereka, ya orang kafir. Quran juga menyebut ya ayyuhal kafirun. Tapi nggak mentang-mentang orang kafir tuh dibilangnya Pir kafir, nggak gitu juga kan? Jadi ya tetap ada santun, ada kebaikan dan sebagainya. Kafirnya iya. Quran terus terang mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Tapi kan ngomongin nggak di depan orang Kristen ya, gitu kan? Ya dia kafir emang gitu. Cuman nggak kita dibilang kafir lu dasar lu gitu, nggak, ya kan? Semoga mati aja lo, semoga masuk neraka, semoga diseksa, semoga nggak begitu kita ngomongnya. Sebab apa? Itu menyakitkan hati dia dan membuat jarak antara kita dengan dia semakin jauh. Padahal tujuan dakwah Nabi Muhammad itu adalah mendekatkan, ya kan? Bahkan orang Yahudi saja disapa oleh Al-Quran itu dengan sapaan yang sangat sopan. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Wah itu pujian Pak. Atau ya Bani Israel, wah itu pujian juga. Kadang-kadang aja Quran manggil mereka dasar keledai gitu kadang-kadang. Kalau udah kesel keluar tuh Pak keledai-keledainya. Tapi nggak selalu keledai itu, nggak selalu begitu kan? Nggak selalu bilang monyet itu, nggak selalu begitu. Ada orang Yahudi dikutuk jadi monyet, kunu qiratan khasiin, ada. Tapi kan nggak selalu bilang Yahudi monyet, nggak gitu juga, ya kan? Jadi ya tergantunglah posisi kita dengan mereka. Kalau hubungannya baik-baik, ya kita panggil dengan cara baik-baik. Tapi kalau mereka musuh, angkat senjata perang, ya nggak apa-apa, kita panggil ya orang kafir gitu kan. Nah, jadi akhlak dari seorang Muslim yang dicontohkan oleh Nabi kita SAW itu adalah begitu Pak. Bermusuhan itu bukan karena beda agama. Bermusuhan itu karena bukan beda keyakinan atau akidah. Bermusuhan karena mereka berkhianat terhadap perjanjian. Bermusuhan karena mereka ya mengangkat senjata kepada kita, mau bunuh kita dan sebagainya, angkat senjata lah terpaksanya. Tapi kalau mereka baik-baik saja, santai-santai saja, tidak ada urusan, sampai Nabi meninggal saja, Nabi masih berbisnis dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Ya, ada 2 Yahudi nih Pak. Tahun ke-7 Nabi itu menaklukkan Khaybar. Itu kebun-kebun kurmanya orang Madinah itu pusatnya di Khaybar. Tapi saudagar-saudagarnya, juragan-juragan kurmanya semuanya Yahudi. Nah, dengan itu kemudian kebun-kebun kurma dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, orang Yahudinya tidak dibunuh, Pak. Orang Yahudinya bahkan tidak dipenjara, tidak ditawan. Orang Yahudinya tetap disuruh kerja sebagai petani. Cuman bedanya kalau dulu Anda owner dari kebun ini, sekarang ownernya kita. Lu adalah orang yang digaji bagi hasil. Jadi mereka tetap dipekerjakan, ya. Tidak kebun kurmanya dibakar gitu Pak, diboikot. Ini produk Yahudi nih, kafir, tengik nih, selama ini gara-gara dia nih, yuk kita boikot. Enggak. Ngapain diboikot gitu? Kenapa? Itu kan menghasilkan, bisa menghidupi kaum muslimin, bisa menghidupi orang Yahudi dan sebagainya. Ya tinggal yang penting sahamnya udah milik Nabi gitu Pak. Produk-produk Yahudi di dunia itu Pak, jangan diboikot, jangan. Dibeli aja Pak sahamnya, selesai. Apa produknya? Microsoft, bayarin aja, susah amat, ya kan? Bayarin gitu. Jadi punya kita, itu Pak. Di depan Masjidil Haram itu ada 7 menara, ya kan? Yang ada jam besarnya itu. Itu hotel-hotelnya kan hotel khas nama-nama sekuler semua. Nggak ada Pak di situ hotel syariah gitu kan, nggak ada. Hotelnya Movenpick, ya kan? Nama-nama hotel nama-nama barat semua.
Tapi yang jadi pertanyaan adalah yang punya siapa? Yang punya raja lah. Itu wakaf ya kan, atas nama kaum muslimin ya kan, keuntungannya semua untuk membangun masjid. Tapi hotelnya nggak dihancurin, ya biarin aja itu menjadi ladang amal yang kepemilikannya dikuasai. Nah, Nabi itu menguasai ladang-ladang kurma di Khaybar. Orang Yahudi tetap disuruh kerja, tapi mereka nggak pegang duit, yang pegang duit kita, gitu ya. Nah, muamalahnya jalan. Kemudian ketika Nabi wafat, Nabi juga masih punya utang pada orang Yahudi. Ya, beliau masih punya utang dan ada jaminan baju besinya kan pada Yahudi. Jadi ya bermuamalah secara ekonomi dengan mereka selama ya mereka bisa dikendalikan, ya kendalikan aja, nggak jadi masalah gitu kan. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, ada ketentuan-ketentuan syar'i yang harus kita hormati. Tidak mentang-mentang orang itu kafir lantas kita sunatin, nggak mentang-mentang ada orang kafir ketemu jalan kita cekek gitu, nggak kayak gitu juga ya kan. Ada ketentuan-ketentuan hukum syariahnya, ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada perdamaian, ada perjanjian dan seterusnya yang harus kita taati. Jamaah sekalian, sudah habis waktunya dari tadi. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.